Salam LP3KD DKI. Nyo. Nah gitu mau itu salam kita mau. Ya. Terima kasih. Kali ini podcast kedua dari LP3KD DKI. Nah, sekarang kita sudah bersama narasumber utama nih, Ketua LP3KD DKI Jakarta, Romo Antonius Suyadi PR. Nah, Romo, Ya. saya mau bertanya nih, kan kemarin KVKI memang lagi berlangsung dan kita seperti kemarin berhasil untuk menjuarai seksi juara CCR dari anak-anak. Ya, Kira-kira cerdas cermat. Anak. Nah itu kira-kira apa harapan Romo? Kan mereka sudah juara. Ya. Mungkin yang lain-lain peserta yang CCR yang mungkin belum sempat untuk juara, itu bagaimana nanti pengembangan selanjutnya ke depannya seperti apa Romo? Ya. Kita bersyukur bahwa Provinsi DKI, Uskupan Agung Jakarta untuk cerdas cermat rohani anak itu pemenang yang pertama atau terbaik yang pertama lah dari KVKI yang kedua ini. Atas syukur itu berarti juga syukur seluruh masyarakat Katolik DKI Jakarta, tetapi juga bagian dari masyarakat Katolik Indonesia yang mengadakan gerasi virtual Katolik Indonesia yang kedua untuk tahun ini sebagai langkah untuk mengisi masa pandemi ini, juga untuk mengisi jeda waktu karena Mesmarani kedua di Kupang yang ditunda kembali karena pandemi COVID-19 ini. Itu rencananya 2022 ya? Akhirnya direncanakan 2022, semoga pandemi sudah usai, tapi pasti dengan cara-cara yang masih menggunakan prokes yang ketat dan ya, jumlah yang terbatas, kemungkinan akan seperti itu. Nah, apa yang terbaik yang dialami oleh anak-anak DKI dalam cerdas cermat anak ini, kita bersyukur bersama dan semoga ini menjadi daya dorong bagi seluruh anak-anak Katolik di DKI Jakarta ini untuk semakin tekun dalam beriman. Mereka belajar keras dari berbagai macam pengetahuan iman, kitab suci, pengetahuan iman kegerejaan, konsili-konsili, dan berbagai macam sejarah gereja mereka pelajari dengan baik sehingga menjadi bekal iman bagi pertumbuhan anak-anak pada generasi yang akan datang menjadi pemimpin gereja dan pemimpin bangsa. Mudah-mudahan ini menjadi dasar iman yang kokoh bagi mereka semuanya. Dan ini juga saya berikan apresiasi pada anak-anak dari Provinsi DKI Jakarta yang beragama Katolik yang kali lalu 2019 yang mengambil bagian dalam penyisian ini, yang kemudian ketiga anak ini perwakilan kita atau keempat anak perwakilan kita ini kemudian dimajukan pada tingkat nasional dari KVKI yang kedua ini. Juga yang lain-lainnya termasuk para pemazmur, ada 4 anak, kemudian cerdas cermat rohani remaja juga 4 anak, kemudian juga ada tutur kitab suci dari anak kita. Itu kita bersyukur, dan itu semuanya dalam rangka untuk pertumbuhan dan perkembangan iman anak kita, untuk menyongsong sebagai generasi mendatang ini dalam iman yang kuat untuk menjadi penerus pemimpin-pemimpin bangsa kita dan pemimpin gereja. Begitu. Luar biasa, rupanya itu cara pandang atau pendapat Romo mengenai anak-anak kita nanti ke depannya. Memang saya mendengar sekelumit cerita Romo bahwa anak-anak ini dalam menghafalkan banyak sekali materi-materi dan soal-soal yang kita sendiri Romo, saya sendiri Katolik dan sudah dari kecil Katolik, nggak tahu juga Romo. Jadi mereka menghafal tuh katanya ada yang menempelkan di tembok-tembok. Itu bagaimana Romo ceritanya? Mungkin supaya teman-teman di luar tahu bagaimana. Ya, untuk teman-teman anak-anakku dan adik-adik semuanya yang ada di Provinsi DKI dan dimanapun juga berada, umat Katolik, tentu ini tiap anak-anak memiliki cara yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya mereka ingin mengerti dan akhirnya bisa tampil dengan baik
pada waktu bertemu dengan teman-temannya mereka seluruh Indonesia perwakilan provinsi. Nah, berbagai macam cara salah satunya ditempel konsili-konsili. Konsili. Mereka itu menempelnya di ruangan atau di kamar mereka gitu, ditempel di Seperti tembok. posit di dinding gitu. Dinding itu ditempelin biasa, untuk sehingga setiap masuk kamar itu dia melihat dan akhirnya lama-lama menjadi hafal gitu. Nah, itu yang patut kita syukuri, metode-metode anak untuk mengerti, memahaminya, dan tugas kita bersama adalah semakin memahami apa yang mereka hafal atau mereka mengerti ini. Misalnya konsili Vatikan kedua itu ada sekian banyak, ada 16 dokumen, dan misalnya Lumen Gentium tentang terang bangsa-bangsa itu bagaimana anak menangkap pesan dari kehadiran gereja di tengah masyarakat ini menjadi pembawa perubahan yang lebih baik kembali. Misalnya seperti itu, tentu banyak sekali yang mereka harus hafal dengan soal 1000 lebih itu dibagi 3. 1000 soal, teman-teman. Iya, 1040 kalau dia salah itu dibagi 3 dan mereka mengerti, menghafal dan mau bertanya ini maksudnya apa dan seterusnya. Bukan hanya sekedar menghafal, itu luar biasa dan menjadi bekal mereka. Nah, ini dari sisi iman, kebersamaan anak-anak kita yang mewakili DKI bersama dengan seluruh anak Indonesia yang luar biasa. Mereka itu pintar-pintar semua, mereka juga hafal-hafal semua, hanya kesempatannya berbeda ya. Mungkin ke dalam situasi kreasi virtual ini kan kecepatan internet, bagusnya internet, kemudian kecepatan mencet, tombol dari laptop mereka ini kan menjadi siapa yang cepat, siapa yang dapat. Tetapi semuanya adalah anak-anak terbaik, anak-anak seluruh Indonesia yang beragama Katolik dan terbaik untuk kita semuanya. Tetap bersyukur untuk anak DKI, anak perwakilan DKI, anak-anak itu yang menjadi terbaik, tetapi juga bersyukur bahwa seluruh anak-anak Indonesia adalah anak-anak yang terbaik generasi mendatang kita. Itu tadi ya. Sekarang ini Romo, ini kan bulan Oktober Romo, dan kita berada di Gua Maria Kerep Ambarawa. Ya. Luar biasa sekali. Mungkin di bulan Oktober ini ada pesan-pesan Romo mengenai tidak hanya kontingen kita saja, jadi teman-teman dari luar, atau khususnya peserta ataupun bukan peserta yang sekarang ini juga sama-sama kita masuk dalam bulan Maria. Kira-kira apa pesan-pesan Romo selama bulan Maria ini? Buat anak-anakku yang ada di DKI yang beragama Katolik dan juga dimanapun juga di seluruh Indonesia dan dimanapun juga anak-anak Katolik, mari kita senantiasa sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, Allah Tritunggal kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan tentu pada Bunda Maria yang sebagai sarana dipakai Tuhan untuk kehadiran Tuhan di tengah dunia ini, yang pada bulan Oktober ini sebagai bulan Rosario ini kita senantiasa berdoa bersama dengan Bunda Maria, doa Rosario agar iman adik-adik dikuatkan, ya. Selama ini sudah belajar keras, termasuk adik-adik yang wakili untuk Provinsi DKI dan di Indonesia provinsi-provinsi yang lain telah belajar keras untuk menghafal, mengerti segala pengetahuan tentang iman, tentang kegerejaan. Nah, saatnya senantiasa kita juga berserah diri pada Tuhan bersama dengan Bunda Maria. Berdoa bersama dengan Bunda Maria agar adik-adik semuanya tekun belajar, rajin dalam belajar, tetapi tekun dalam beriman, juga semangat menjalani kehidupan ini dengan baik. Di tengah belajar masih sempat bermain meskipun masih masa pandemi ini, tetapi selalu berserah diri pada Tuhan bersama dengan Bunda Maria. Adik-adik silahkan selalu berdoa Rosario, senantiasa berdoa 3 kali Salam Maria. Dan saat ini ada di Gua Maria Assunta IMK, Gua Maria Kerep Ambarawa, Gua Maria Assunta, yang mempunyai sejarah keunikan tersendiri mulai tahun 1954 pada waktu Monsinyur Sugio Pranoto, dan tentunya ini diterima oleh lingkungan dan masyarakat di tempat ini. Kisah-kisahnya sangat menarik, bagaimana dukungan masyarakat dengan kehadiran Gua Maria ini. Tentu adik-adik yang dari Jakarta, para orang tuanya ada yang pernah berziarah ke tempat ini. Nah, adik-adik semoga
bersama dengan Bunda Maria. Adik-adik bisa berdoa bersama untuk kehidupan adik-adik yang lebih baik, tekun belajar, tekun berdoa, tekun dalam beriman. Nanti kalau sekarang ini kan kalau misalnya ikut online ya atau virtual, tapi kalau sudah tatap muka bisa ikut misa secara langsung juga. Nah, jangan lupa mohon doa Bunda Maria agar adik-adik tetap sukses, tetap tumbuh berkembang dengan baik, dan tetap punya iman yang kuat. Sebagaimana Bunda Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Luar biasa sekali. Senang banget Romo bisa menjadi bintang tamu di podcast kita pada siang hari ini, podcast kedua tepatnya. Mungkin nanti kita nantikan lagi podcast yang lebih menarik lagi dari Romo Antonius Sujadi di kesempatan berikut. Pastikan jangan melewatkan podcast dari kami. Ya. Ayo mau kita salam lagi. Ya. Salam LP3KD DKI. Nyo. Nyo. Tuhan berkati adik-adik dan kita semuanya. Amin.